Mula duni itu Allah mengajar hambanya. Bagaimana Allah mengajar hambanya? Asa akal dengan pemikiran. Berpikirlah saudaraku. Berpikir itu supaya mendapat karunia. Semua perkataan Allah itu perlu dipikirkan. Yang kita cari bila makna yang tersirat dalam kalam Allah ini. Berpikirlah sedalam-dalamnya dan tenangkan pikiran, barulah dapat keputusan. Yakinlah, keputusan itu berdasarkan hak dan dalil. Bukit saja yang jaraknya 1 kilometer bisa kamu lihat. Mengapa Tuhan yang tidak ada antaranya tidak kelihatan? Sedangkan Tuhan itu berada di tempat yang terang. Dikatakan demikian karena Tuhan itu terlindung oleh cahayanya. Cahaya Tuhan lebih terang daripada segala yang terang. Mengapa Tuhan tidak kelihatan? Padahal Tuhan itu sudah nyata adanya. Siapa tidak melihat Tuhan tidak nyata adanya, berarti johir batinnya masih terhijab. Orang tauhid ketika berada di mana saja, yang dipandangnya wujud Tuhan saja, tidak ada wujud selainnya. Ingat hakikat tauhid, la maujudun ilallah. Inilah praktek orang-orang tauhid. Dimanapun berada tetap wujud Allah dipandangnya. Sampai akhirat pun demikian. Kalau masih ada wujud makhluk dipandangnya, syirik, masih bisa dipermainkan setan. Wujud Allah itu wujud siapa? Itulah wujud Tuhan. Itu sebabnya jika masih ada menyebut baharu saja syirik. Firman saja mengatakan qala fal haqqu wal haqqa aqulu. Diri Tuhan yang berdoa barulah dikabulkan. Mengapa takut mengaku diri kita ini diri Tuhan? Yang hidup Tuhan, yang melihat Tuhan, yang berkata Tuhan, yang mendengar Tuhan. Tuhan semualah sudah. Banyak orang berkata bumi Tuhan, langit Tuhan, bukit Tuhan, rumah Tuhan dan sebagainya. Nah, diri kita ini diri siapa kalau bukan diri Tuhan? Adakah ibu bapak kita yang membuat kita? Jangankan tangan kaki, membuat ujung hidung saja ibu bapak kita tidak bisa. Diri kita ini bukan hasil kelakuan ibu bapak. Tidak ada yang bisa mengelak dari fakta ini. Tetap kembalinya pada Tuhan, perbuatan Tuhan. Disinilah kelemahan manusia, lupa bahwa semuanya itu dari Tuhan. Orang tauhid dalam segala apapun tetap tidak meninggalkan minallahi, tetap diri Tuhan dulu yang diperhatikannya. Kalau rasa dari Tuhan ini sudah ada pada diri kita, apalagi yang akan ditakuti? Karena segala-galanya sudah dirasakannya Tuhan saja ada. Tidak ada kekhawatiran sedebu pun yang ditakuti dari makhluk. Coba perhatikan, tubuh maha ruang yang meliputi sekalian alam ini dari mana? Bahkan kita ini hidup di dalamnya. Bukan hanya hidup, bahkan mencari makan pun di dalam tubuhnya. Coba tubuh maha ruang ini bergerak sederajat saja, kiamat sudah. Kaji saja tubuh maha ruang, tidak akan sesat dan tidak akan tergelincir pada kesesatan maupun pada kezindikan. Coba rasa maha ruang ini, ada rasa bersentuh tidak? Coba cium maha ruang ini, ada baunya tidak? Coba dengar maha ruang ini, ada suaranya tidak? Coba lihat maha ruang ini, ada bentuknya tidak? Coba telaah maha ruang ini, ada kanan kiri atas bawahnya tidak? Coba pikir maha ruang ini, ada tempatnya tidak? Tubuh maha ruang ini meliputi sekalian alam. Alam apa saja? Lihat surat Al-Fussilat ayat 54. Mengapa tubuh yang sudah disediakan sejak 13,75 lebih kurang 0,11 miliar tahun lalu itu tidak ada yang mau memakainya?
Al-Halas mengatakan, "Ana al-haq." Lalu dipenggal kepalanya oleh orang-orang bodoh. Berkurun waktu setelah masa hidup Al-Halas, baru ada orang membenarkannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu mengatakan, "Seandainya Al-Halas hidup di sejaman denganku, takkan kubiarkan orang-orang memancungnya." Mengapa Abdul Qadir Jailani membenarkan Halas? Karena terbukti orang-orang yang hidup sejaman dengan Halas tidak memperhatikan kaji kosong atau maha ruang ini. Bukti-bukti yang nyata tentang kemahaesaan Tuhan hamba, kita tidur, bangun, makan, minum, hidup, mati, ini sudah di dalam tubuh kosong maha ruang kemahaesaan Tuhan tidak. Coba berpikir, kalau memahami dan mengenal kemahasucian, kemahaesaan Tuhan ini, maha sucilah juga kehambaan kita. Kalau sudah maha suci, maha esalah hamba dengan Tuhan. Sudah bermiliar tahun diadakan, sedikit sekali manusia yang mau mengkajinya. Padahal cerita ini ada di Al-Quran. Ikan tanpa air tidak bisa berenang. Manusia di mana berenangnya? Tentulah di maha suci berenangnya. Bermainlah di lautan maha suci ini, banyak perolehan dari Tuhan. Inilah tempat husnul khotimah, tempat yang penuh rahmat. Apalah susahnya masuk di maha suci? Bukan pergi dengan pesawat, tidak perlu mesin jet, cukup dengan kesadaran saja bahwa keberadaan kita ini di tubuh maha suci. Apabila kesadaran berada di maha suci ini menjadi, akan tampak segala-galanya. Salam Rahayu.